Halo teman-teman, saat ini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok akuntansi biaya. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Surharyani Natasha Alfitri. Yang kedua, Sinta. Yang ketiga, Regita Ayudia Virginia. Yang keempat, Resti Anastasia. Kelima, Anabelim. Enam, Katarunada Mufida. Yang ketujuh, Namin. Saat ini kami mempresentasikan judul Metode Harga Pokok Pesanan Lanjutan. Metode harga pokok pesanan untuk barang rusak, barang cacat, barang sisa, dan barang sampah. Akuntansi untuk barang rusak. Barang rusak adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas produksi dan tidak perlu diperbaiki lebih lanjut. Biasanya, barang-barang ini dijual sesuai nilai sisa yang masih dimiliki atau dibuang jika tidak memiliki nilai sama sekali. Perlakuan akuntansi untuk barang rusak dapat dilakukan dengan membebankan biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih yang dapat direalisasikan ke biaya overhead pabrik atau factory overhead control. Perlakuan ini dapat diterapkan jika sifat kerusakan adalah satu, kerusakan normal. Kerusakan normal adalah kerusakan yang terjadi secara wajar dalam proses produksi namun tidak merata di setiap pekerjaan. Yang kedua, kerusakan abnormal. Kerusakan abnormal adalah kerusakan yang disebabkan oleh kejadian terduga yang sebenarnya bisa dihindari. Dalam kasus ini, biaya kerusakan sudah dimasukkan dalam tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya atau predetermined factory overhead. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk barang rusak. Yang B adalah biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih yang dapat direalisasikan dibebankan langsung pada pekerjaan terkait. Perlakuan akuntansi ini dapat dilakukan dalam kondisi berikut. Yang pertama, kerusakan normal. Jika kerusakan terjadi secara konsisten pada setiap pekerjaan, maka estimasi biaya kerusakan dapat dimasukkan sebagai elemen dalam tarif biaya overhead pabrik yang telah ditetapkan sebelumnya, the predetermined overhead rate. Dengan demikian, setiap pekerjaan akan otomatis dibebankan biaya kerusakan saat overhead dibebankan. Alternatif lain adalah tidak memasukkan biaya kerusakan dalam perhitungan overhead pabrik agar lebih mudah dalam pengambilan biaya. Yang kedua, permintaan khusus pelanggan. Jika kerusakan terjadi karena persyaratan khusus dari pelanggan, maka biaya kerusakan setelah dikurangi nilai sisa barang rusak dibebankan langsung pada pekerjaan terkait. Dalam hal ini, estimasi biaya kerusakan tidak dimasukkan dalam tarif biaya overhead pabrik, contohnya pada kasus perusahaan manufacturing. Ini adalah contoh salah satu atau perhitungan dari akuntansi biaya tentang barang rusak. PT Anas selama bulan Juli 2020 menghasilkan 15.000 unit produk berdasarkan pesanan pelanggan dari pelanggan atau customer. Biaya bahan langsung 700 per unit, 700 rupiah per unit, dan BTKL-nya 500 rupiah per unit, dan BOP-nya yang dibebankan ke produksi adalah 120% dari BTKL. Hal ini berarti biaya per unitnya adalah hasilnya 1.825 rupiah dari perjumlahan 700 ditambah 500 ditambah dalam kurung 500 kali 125% dapat hasilnya 1.825 rupiah. Dalam tarif BOP ini sudah termasuk taksiran biaya kerusakan sebesar 50 rupiah per unit produk. Pencatatan di atas biaya pekerjaan selama bulan Juni adalah sebagai berikut. Barang dalam proses 27.375.000, yaitu hasil dari perkalian 15.000 dari 1.825 dapat 27.375.000. Persediaan bahan 10.500.000, hasil dari 500.000 unit produk dikali biaya bahan langsung yaitu 700 per unit dapatlah hasilnya 10.500.000. Gaji dan upah senilai 7.500.000 dari PTKL 500 per unit dikali 15.000 dapatlah 7.500.000. Yang terakhir adalah BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan dihasilkan dari 23.375.000 dikurang dari pertambahan 10.500.000 ditambah 7 juta
500, setelah itu 27.375.000 dikurang dari pertambahan tersebut dapatlah 9.375.000. Anggaplah terjadi kerusakan sejumlah 100 unit sebagai akibat dari kejadian kerugian yang normal. Namun barang yang rusak ini diperkirakan masih dapat dijual dengan harga Rp100 per unit. Lalu di sini ada barang rusak 10.000, BOP-nya di 172.500, lalu barang dalam prosesnya 182.500. Apabila harga jual dari barang rusak ini berbeda dengan taksiran harga persediaan yang telah dicatat, maka selisihnya akan ditambahkan atau dikurangi ke akun BOP. Sebagai contoh, seluruh barang rusak tersebut dijual secara tunai dengan harga Rp23.000. Kasnya Rp23.000, BOP-nya Rp13.000, barang rusaknya Rp10.000. Nah, selanjutnya dari biaya produksi yang terjadi selama bulan Juli 2020 sebesar Rp27.375.000, produk yang selesai hanya 14.900 unit sebagai akibat adanya kerusakan sebanyak 100 unit. Dengan demikian, harga pokok produk menjadi Rp27.192.500 setelah dikurangi dengan biaya produksi dari 100 unit yang rusak. Barang jadi Rp27.192.500, lalu barang dalam proses Rp27.192.500. Akuntansi untuk barang cacat. Barang cacat atau defective goods adalah barang yang tidak memenuhi standar produksi akibat kesalahan pada bahan, tenaga kerja atau mesin, dan perlu diproses lebih lanjut agar sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Ada dua metode akuntansi yang bisa digunakan untuk mencatat biaya tambahan dalam proses perbaikan unit cacat pada pesanan tertentu, yaitu yang ke-1, pembebanan ke biaya overhead pabrik. Jika sifat kecacatan barang dianggap normal, namun tingkatnya berbeda antara satu pekerjaan dengan yang lainnya atau disebabkan oleh kejadian luar biasa yang jarang terjadi, maka biaya tambahan untuk memperbaiki unit cacat ini dapat dibebankan ke akun biaya overhead pabrik atau factory overhead control. Yang kedua, biaya tambahan untuk memperbaiki unit cacat dibebankan langsung pada pekerjaan terkait. Hal ini dilakukan jika kecacatan barang bersifat normal dan terjadi secara konsisten di setiap pekerjaan, atau jika kecacatan disebabkan oleh persyaratan khusus yang diminta oleh pelanggan. Berikut adalah contoh soal akuntansi untuk barang cacat. PT Yahya menerima pesanan dari Yayasan Multi Mandiri sebanyak 200 unit produk. Biaya bahan adalah Rp2.500 per unit. BTKL Rp2.000 per unit. BOP dibebankan ke produksi dengan tarif 150% dari BTKL. Dalam tarif sudah diperhitungkan biaya tambahan atas unit yang cacat sebesar 10%. Selama pengolahan pekerjaan pesanan ini, ditemukan 10 unit yang cacat dan akan diolah kembali dengan jumlah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung sebesar Rp11.000 dan Rp13.000. Dan BOP adalah 150% dari BTKL. Pencatatan jurnal adalah barang dalam proses sebesar Rp1.500.000 dan sebelah kreditnya persediaan bahan Rp500.000. Perkalian dari Rp2.500 dikalikan 200 unit. Gaji dan upah Rp400.000. Perkalian dari 2.000 dikalikan 200 unit. BOP 150% dari Rp400.000. Untuk biaya tambahan atas unit yang cacat, BOP sebesar Rp43.500. Persediaan bahan Rp11.000. Gaji dan upah Rp13.000. BOP yang dibebankan Rp19.500. Untuk pekerjaan pesanan yang telah selesai, barang jadi sebelah debit Rp1.500.000 dan sebelah kreditnya barang dalam proses Rp1.500.000.
atau material sisa dari proses produksi yang tidak dapat dijadikan produk utama, tetapi masih memiliki nilai jual tertentu. Barang sisa ini seringkali tidak memenuhi standar kualitas untuk digunakan dalam produk akhir dan dianggap sebagai hasil sampingan yang dapat dijual sebagai barang sisa atau dimanfaatkan dalam beberapa proses lain. Pengelolaan barang sisa yang baik penting dalam akuntansi karena dapat membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan biaya. Tujuan pencatatan barang sisa. Pencatatan barang sisa dalam akuntansi memiliki beberapa tujuan. Satu, menghitung nilai sisa untuk mencatat pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang sisa. Dua, pengendalian biaya agar perusahaan dapat mengevaluasi dan mengendalikan biaya produksi secara efektif. Mengingat barang sisa bisa menentukan efisiensi atau inefisiensi dalam proses produksi. Tiga, mengurangi pemborosan. Pencatatan barang sisa membantu perusahaan melihat peluang untuk mengurangi limbah dan memanfaatkan sisa-sisa yang masih memiliki nilai. Akuntansi untuk barang sisa. Jenis-jenis kartu persediaan barang sisa adalah sebagai berikut. Satu, kartu persediaan kuantitas barang sisa. Kartu ini hanya mencatat jumlah barang sisa yang masuk dan keluar tanpa nilai rupiah. Kartu ini digunakan sebagai dasar pencatatan dalam jurnal serta pengakuan pendapatan ketika barang sisa dijual. Dua, kartu persediaan kuantitas dan nilai barang sisa. Kartu ini mencatat baik jumlah maupun nilai rupiah dari barang sisa. Menggunakan akun persediaan barang sisa sebagai akun pengendali atau control account. Nilai barang sisa diatur sesuai harga pasar pada saat barang diterima dan dicatat oleh petugas gudang. Selanjutnya adalah akuntansi untuk barang sampah. Barang sampah, waste atau spoilage dalam akuntansi merujuk pada produk atau bahan sisa yang tidak dapat diproses lebih lanjut, tidak memiliki nilai pasar, dan biasanya dibuang karena tidak dapat dimanfaatkan kembali. Berbeda dengan barang jasa atau scrap yang masih memiliki nilai atau bisa dijual, barang sampah dianggap sebagai produk yang tidak dapat dipulihkan. Akuntansi untuk barang sampah penting karena mencatat pengeluaran dan kerugian yang timbul akibat bahan baku, tenaga kerja, atau overhead yang hilang dalam proses produksi. Jenis barang sampah dalam akuntansi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu barang sampah normal, normal waste, dan barang sampah abnormal atau abnormal waste. Untuk definisi dari barang normal adalah bagian dari proses produksi yang secara alami tidak dapat dihindari dan diharapkan muncul dalam jumlah tertentu. Ini terjadi karena proses produksi yang tidak sempurna dan biasanya tingkat barang sampah ini telah diperhitungkan sebelumnya. Contohnya adalah sisa kain dalam industri tekstil atau potongan kayu yang tidak terpakai dalam industri kayu. Biaya untuk barang sampah normal dianggap sebagai bagian dari biaya produksi dan dibebankan ke produk-produk yang dihasilkan. Lalu untuk barang sampah abnormal, terjadi di luar perkiraan dan biasanya karena kesalahan atau kerusakan yang seharusnya bisa dihindari, seperti kerusakan mesin atau kesalahan dalam proses produksi. Barang sampah abnormal merupakan kejadian yang tidak direncanakan dan seharusnya diminimalkan atau dicegah oleh perusahaan. Biaya barang sampah abnormal tidak dibebankan ke produk yang dihasilkan, melainkan dicatat sebagai kerugian atau beban dalam laporan laba rugi, karena hal ini bukan bagian dari biaya produksi normal. Akuntansi untuk barang sampah. Tujuan dan manfaat pencatatan barang sampah. Pencatatan barang sampah memiliki beberapa tujuan penting dalam akuntansi, yaitu pengendalian biaya. Dengan mencatat barang sampah, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya barang yang terbuang dan mengambil langkah atau tindakan untuk menguranginya. Barang sampah yang tinggi menandakan efisiensi dalam proses produksi. Dua, perencanaan produksi. Informasi tentang barang sampah membantu perusahaan merencanakan dan memperkirakan biaya produksi. Dengan memahami tindakan tingkat barang sampah yang normal, perusahaan bisa menyusun anggaran lebih akurat.
3. Pengukuran efisiensi. Melalui pencatatan barang sampah, perusahaan dapat menilai apakah proses produksinya berjalan efisien atau ada masalah yang perlu diperbaiki. 4. Pelaporan keuangan yang akurat. Pencatatan barang sampah yang benar memastikan laporan keuangan mencerminkan biaya produksi sebenarnya, sehingga laba dan kerugian perusahaan dihitung secara akurat. Next. Contoh soal akuntansi untuk sisa atau barang sampah. Barang sisa dijual secara tunai dengan harga Rp150.000, maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas di debit Rp150.000. Pendapatan lain-lain di kredit Rp150.000. Apabila ini penjualan barang sisa telah diperhitungkan dalam tarif BOP, maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas di sebelah debit Rp150.000. BOP di kredit Rp150.000. Di mana kita melihat referensinya, ada 2 referensi yang terlihat di jurnal tersebut. Terima kasih.